grafik dan kita melihat data yang dianalisis, tentu ketika ada raw data maka yang dilihat biasanya itu adalah rata-ratanya apa, dan itulah yang akan dijadikan acuan untuk kita mengambil kesimpulan atau mau menginterpretasi populasi. Ya. Karena populasi tidak mampu kita kaji semua, maka kita lakukan sampling atau mengambil sampel. Nah, sampel ini setelah kita olah maka menghasilkan data. Salah satunya adalah rata-rata atau mean kalau dia interval atau rasio, ya. Sementara kalau dia nominal dan ordinal itu bisa dipakai selain rata-rata, yaitu modus dan median. Nah, ternyata dalam statistika rata-rata saja itu belum cukup, ya, belum cukup untuk kita mampu mengambil kesimpulan. Ya, jadi dalam statistika deskriptif kan kita bagaimana mengorganisasikan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita baca dan kita lihat. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk histogram. Ya. Kemudian kita lihat rata-ratanya, ya, atau persebarannya. Nah, sekarang di bab 4 ini ternyata kita akan dihadapkan pada data yang dimana mungkin rata-ratanya itu hampir sama, tapi ternyata tingkat variabilitasnya itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Maksudnya adalah contohnya seperti ini, ya, sebagai pengantar. Jadi misalnya ini ada sebuah tabel dan gambar di mana ada percobaan untuk a multiple T maze showing the start box and the goal, ya, for the reward at the end of the alley, ya. Jadi ada tikus ini, mouse, untuk disuruh cari, ya, dari sebuah multiple T maze, jalan-jalan itu yang untuk mencari tahu di mana letak makanannya. Sini dikatakan reward, ya, food reward. Ya, jadi dia mencari jalan untuk mencapai itu. Nah, dalam tabel 41 ini yang dilihat, yang diukur adalah time-nya, waktunya, ya. Dan seberapa kali dia mencoba to solve on trial 1. Jadi time to solve on trial 1. Jadi kita mengetes, ya, menjalankan waktu di trial 1 sampai trial 10. Ya. Trial 1 disuruh coba berapa menit sampai dia mendapatkan reward ini. Nah, dari hasil ini maka red A sampai F ini berarti jenis apa? Jenis jumlah tikusnya. Jadi ada sampai F ada 6. Nah, setiap tikus ini dicoba sampai 10 kali. Yang artinya semakin lama tentu kurang bagus, ya. Jadi kalau trial 1 misalnya 8 menit, ya berarti lama toh. Ya, goals-nya ini kan semakin cepat kan semakin bagus. Ya, jadi maka hasilnya data time to solve on trial 1. Misalnya tikus 1 8, tikus 2 ada 18, tikus 3 ada 5. Ini kan bervariasi dan cenderung jomplang. Ada yang kecil, ada yang besar toh. Ada yang 8 menit saja, ada yang 5 menit saja. Tapi ada yang 18, ada yang 19, ya. Seolah-olah antara langit dan bumi, antara dalam satu kelas itu ada anak yang paling pintar sekali, ada yang paling bodoh sekali, dan itu tersebar hampir sama rata. Ya, ada yang anak pintarnya lumayan banyak, ada yang anak yang stupid sekali juga banyak. Ya, begitu, ya. Ya, stupid dalam artian dia tidak tidak rajin atau malas, ya. Malas karena tidak mau belajar, ya. Bukan berarti bodoh itu kurang bodoh berarti dia tidak tahu, tapi dia dipersepsikan karena sikap malasnya itu sehingga dia tidak mencapai hal yang diinginkan. Jadi tikus ini ada sampai 19. Nah, sampai trial ke-10 ternyata dibandingkan antara dan rata-ratanya ini adalah 12, ya. Berarti rata-rata 12. Nah, itu tadi kalau dikatakan, kalau cuma kita mengatakan oh ya, minnya 12 rata-rata, so what? Ya, jadi kenapa kok 12? Artinya apa? Bagus atau tidak? Ternyata kalau rata-rata 12 berarti kan masih termasuk tinggi, ya. Ya. Sementara kalau sudah percobaan ke-10
Nah, itu rata-ratanya tinggal 2, ya, sisa 2 ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Ya, cuman ada yang 2 ini ya. Ini 1 dan 3 ini kan 2 bedanya. 1 ada 4 ya. Ya, paling tinggi 3 ya. Paling tinggi 3 jauhnya. Tapi kalau ini tadi perbedaannya jauh sekali ya. 5 dan 19. Wah, ini kan jauh. Ya, begitu. Nah, maka ini tadi yang dikatakan bahwa rata-rata ternyata tidaklah cukup dalam langsung kita mengambil kesimpulan atau kita menginterpretasi populasi. Maka perlu adanya variability. Ya. Disitulah ada namanya variabilitas. Ya, jadi nanti apa itu variabilitas ya? Inilah yang kita mau bahas ya. Yang dimana kalau kita melihat data ini, sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin dia kecil tingkat variabilitasnya, ini kan variabilitasnya kecil toh, ya jaraknya itu antara data satu dan yang lain atau jarak antara perbedaan antara rata-rata dengan skor yang didapat ya, misalnya dari rata-rata ini kan 2, 2 jaraknya dengan 3 kan cuma 1, ini juga 2, 4. Kalau 12 dan 5 jauh, 12 19 lumayan ya, itu jadi jomplang datanya. Nah, ini yang disebut dengan variabilitas. Jadi apa itu variability? Jadi the goal for variability is to obtain a measure of how spread out the scores are in a distribution. Jadi tujuan atau jadi tujuannya itu variabilitas ada atau perlu dimunculkan dalam sebuah analisis data adalah untuk mendapatkan sebuah pengukuran sejauh mana ya how spread out ya, sejauh mana skor itu tersebar dalam sebuah distribusi. Ya, jadi begitu, itu intinya nih. Jadi variability itu adalah how spread out ya. Spread out itu seberapa bagaimana dia tersebar ya dalam sebuah distribusi. Ya. A measure of a measure of variability usually accompanies ya a measure of central tendency. Jadi itu tadi yang chapter 3 kemarin kita membahas central tendency atau kecenderungan sentral ya, pusat ya. Jadi kita mau cari pusat-pusat perkumpulan data itu di mana saja ya, mean, median, dan modus. Ya, tapi tidak cukup sampai di situ, perlu kita lihat juga variability-nya. Nah, variability inilah yang ini ya, kompetensi. Biasanya itu variabilitas biasanya berdampingan dimunculkan dengan central tendency sebagai statistika dasar statistika deskriptif ya, basic descriptive statistic for a set of scores. Ya, jadi itu intinya variability ya. Jadi tidak banyak jenis slide-nya, cuma 19. Jadi mungkin kita bisa lebih cepat selesai dan bisa nanti latihan mandiri di rumah ya tanpa perlu disuruh ya. Karena ini materi yang insya Allah mudah dan yang terpenting adalah kita memahami persebaran data itu. Jadi central tendency dan variability ya. Jadi central tendency itu menjelaskan the central point. Ya, titik sentralnya ya, titik tengahnya. Titik pusatnya ya. Dari sebuah distribusi ya. And variability describes how the scores are scattered. Scattered itu sama di spread ya, tersebar. Jadi central tendency tadi itu kita mencari titik pusatnya, kecenderungannya. Sementara kalau variabilitas itu how the score are scattered ya, bagaimana skor itu tersebar around the central point, di sekitar central point. Jadi ini ada kaitan satu sama lain ya, central tendency and variability. Jadi nanti kalau kita analisis data ya dicantumkan bukan hanya disebut rata-ratanya ini, biasa juga lebih signifikannya 0,000 ya. Ya, tentu untuk menuju ke signifikansinya 0,00, tentu orang yang tahu paham statistik itu, paham data, maka dia akan lihat dulu seberapa tersebar ini dia punya data, berapa variansinya. Ya, begitu ya. Yet together central tendency and variability are the two primary values-nya. Ini ada kata-kata primary, artinya penting untuk dimunculkan. Jangan dibilang tidak ada guna-gunanya itu variabilitas. Range ya. Kalau di table SPSS nanti itu ada range, rentangnya, ya jaraknya, distance.
dua nilai penting ya, nilai utama yang digunakan untuk menggambarkan sebuah skor dalam sebuah distribusi. Jadi variability serves both as a descriptive measure. Ya, mohon maaf ini keluar gini jelek jaringan. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami atau kalau terlalu cepat bisa langsung disanggah ya. Atau kalau ada yang mengantuk-mengantuk mau minum dulu ya silakan. Karena siang hari ini materi statistika di siang hari bisa diteliti pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian statistik mahasiswa pasca sarjana. Nah, itu jadi metesista. Ya, jadi variability serve both as a descriptive measure and as an important component of most inferential statistics. Jadi nanti di sesinya Ibu Wahida nanti itu bagian inferential statistics ya. Kalau ini masih descriptive statistics sampai kepada pengujian hipotesis. Jadi variability serve both ya. Jadi variabilitas itu dia menyediakan atau melayani pengukuran deskriptif dan juga komponen yang penting bagi statistika inferensial. As a descriptive statistics, variability measures the degree to which the scores are spread out or clustered together in a distribution. Soal diulang-ulang ya, jadi kalau dalam statistika deskriptif itu ya variabilitas itu mengukur tingkat penyebaran ya dari sebuah skor ya, dalam sebuah distribusi itu intinya ya. Jadi to the degree to which the scores are spread out, sejauh mana skor itu terdistribusi ya atau tersebar dalam sebuah distribusi. In the context of inferential, jadi kalau tadi ini adalah konteks deskriptif, kalau dalam inferential variabilitas itu provides menyediakan a measure of how accurately, jadi mengukur seberapa akurat ya skor dari setiap individu, seberapa akurat dia mewakili nanti populasi yang ada, or sample represents the entire population. Ini tadi ya, mewakili atau sampel yang mewakili populasi. Jadi seberapa akurat. Jadi variabilitas itu penting untuk melihat keakuratan data. Jadi hanya rata-rata saja. Jadi sekali lagi kalau sudah dapat rata-rata, kadang-kadang perlu dicari tahu ininya seberapa akurat itu kita punya data ya. Ada saya lihat ini Pak, Seberapa akurat data yang kita miliki. ada saya lihat ini most inferential statistics. MOS, kata MOS di situ berarti Ya, pada kebanyakan statistika inferensial. Berarti tidak semua, ya? Tidak semua iya, iya. statistika inferensial jadi. Iya, tidak semua. Most. Tapi most iya, bukan every. Ya, every kan setiap most inferential statistik. Jadi banyak. Ya, dia komponen penting pada kebanyakan statistika inferensial. Ya. Oke, ya jadi seperti itu. Oke. Jadi when the population varies, maka skor ya itu di cluster mendekati apa close together ya. Jadi
sama mendekat ya, berkumpul eh, Kayaknya Parang Tambung mati lampu ini. Iya, salah apa mati lampu. Oh, Sebentar itu kuliah malam. Gitu. aduh, Jadi, Dede. Pakai presentasi besok, mau kita belajar. Dede. mungkin suruh Tuhan tidur siang dulu. Iya deh. Atau kasih pindah malam, musuh. Tidur siapa kan? Eh, Dengar sama kita. ya mohon maaf ini keluar lampu. masuk ya. Nggak mati lampu Ji, cuma ini apa koneksi internetnya di Pantambung ini agak agak kurang mengerti Kak juga ini. Saya sudah ganti menjadi yang lebih stabil. Oke, sejauh ini bisa jadi ikut jadi kalau ada yang mau di komen langsung, nggak apa-apa silakan Dik. Nah kita statusnya ini sama-sama belajar. Saya kembali mengingat kembali. Nah kita juga statusnya sama juga mengingat kembali yang pernah dipelajari. Siapa tuh ada saya salah kata, ya atau salah arti. Baik. Jadi when the population is small, ya variability is small, all the score are clustered close together. Jadi dia mendekat ya, kepada satu cluster yang sama. And any individual score or sample will necessarily provide a good representation of the entire set. Jadi setiap skor individu atau sampel itu menyediakan cukup gambaran atau perwakilan data yang bagus. Jadi semakin kecil itu variabilitasnya, semakin bagus itu data. Itu intinya. Ya, jadi semakin mewakili populasi nantinya. Ya, atau skor yang didapatkan ini bagus atau mendekati, ya yang jelas bagus karena dia semakin close together dalam satu central tendency. Ya, jarak antara satu dan lain itu tidak jomplang. Contohnya tadi kalau selalu kita umpamakan itu sensus UMR, ya Pak JK ini di luar klaster kini tapi masuk ki. Nah, jadi kan jaraknya beda tuh antara rata-rata dengan yang didapat nanti sama Pak JK. Dan satu Ji, ya kalau yang kemarin central tendency, kalau kita adding konsisten tambah 2 di setiap skor individu, itu kan tidak mengubah dia juga sama perubahannya dengan rata-ratanya tuh bertambah 2 juga. Nah, itu kan bagus, tapi masalah kalau tidak sama datanya. Ya, ada yang satu langit, ada yang satu bumi. Wah, ini menjadi jomplangi data. Nah, ini tingkat variabilitasnya ini yang mau dilihat. Seberapa seberapa tersebar ya itu data. On the other hand, when variability is large, besar ya, and scores are widely spread, jadi dia sangat lebar ininya ya, tersebarnya. It is easy for one or two extreme scores, ini extreme score, ada extreme score ya, to give a distorted picture of the general population. Tanda juga guys. Kayaknya harus kuliah malam.
Kenapa Musdalifah itu? Udah lupa Kak, makan siang Kak. Terima dulu makan IPA. Off cam mo, off cam mo. Tidak ada Nur Cahyani, Dik. Cahyani belum masuk. Susah Kayaknya tuh sinyalnya itu nah. Jelek kapan lagi jaringan nah Kak, karena sering sekali tuh dia jelek jaringan nah. di mana Kak tinggal? Di mana ke itu? Entahlah Bunda. Pindrang. Rangka. Oh, Pindrang. Wali. Ih, Afni yang Polewali. Maaf nih. WA terakhir dilihat jam 7 pagi. Ma. Maka muka dulu IPA. Begini ini perasaanku kemarin ya. Begini Mbak. Suku aja. Keluar masuk. Ya. Ya, tidak. Posisi di mana? Sudah pulang. Itu sih belum dijemput itu. Ada Saya mengungsi ini di kosannya Pak Agustian ini. Terima kasih Pak Agustian. ini saya belum ini. Mati. Mana nggak muncul? Nggak usah. Aduh. Jadi Pak Amar cari tempat juga ini. Dia lagi pindah. Fungsi. Atau numpang mi juga di kosannya Pak Agus. Bolehlah ramaikan. Di sini beda.
pokoknya off cam kalau tidak sanggup di signalnya. Enggak itu dilihat Bunda kalau off cam nih, Pak dosen. Berpengaruh katanya. Ada slide-nya Bapak ini. Hasilmu, terima kasih sudah berkunjung ke saya. Kalau lihat di panduan itu kurikulum program pasca ini, yang full kita belajar dua semester aja, ya kan? Kalau semester terakhir Luar kilanya. Astagfirullah. Ya, baik kita lanjut. Ya, mohon maaf. Saya tidak tahu kenapa ini jaringan di kampus agak kurang stabil.
Ya, baik. Jadi variability. Jadi semakin dia kecil, maka semakin bagus dalam merepresentasikan sebuah data, the entire set. Sementara kalau variabilitasnya itu besar, ya, when the variability is large and scores are widely spread, it is easy for one to give a distorted picture. Ya, jadi sangat mudah satu atau dua skor ekstrim ini memberikan distorsi, ya, membuat gambaran yang kurang tepat, ya, terhadap populasi, ya. Itu bahayanya, itu variabilitas itu bermain peran di situ, ya. Jadi semakin lebar kita punya data itu semakin kurang bagus, sementara kalau semakin kecil variabilitasnya maka semakin bagus, ya. Itu intinya, ya. Misalnya ini gambar ini, ya. Ini gambar 4.2 population distribution of adult male heights and weights, ya, berat dan tinggi, ya. Di sini tingginya orang besar ini rata-ratanya kan di 70, ya. Nah, kalau kita lihat ini persebaran datanya ini, variability-nya cenderung mengumpul di tengah. Cenderung ke tengah dia, condong ke tengah. Maka ini bagus data ini. Ya, karena jarak antara dari rata-rata ke skor yang diperoleh atau adult height itu tidak terlalu lebar. Jadi 58, 64, 70, 76, 82. Bagus, ya. Nah, sementara on the other hand di gambar B, histogram B ini rata-ratanya 170. Ya. Tapi ini berat, ya. 70 beratnya. Tapi sangat besar variabilitasnya. Bayangkan ini 170 toh. Tapi tetap juga tidak sedikit yang 230. 200. Jadi terlalu lebar, ya. Nah, ini. Nah, inilah penggambaran variability. Ya, jadi gambar A ini bagus, cenderung bagus. B ini ada beberapa data yang perlu kita adjust, ya, sesuaikan. Apakah itu dibuang atau diakali, ya. Nah, itu pembicaraan di dapur, ya. Sebelum nanti masuk dalam meja hidangan. Ya, jadi kalau dihidang, ya, betul-betul harus sudah melewati pembicaraan-pembicaraan yang sudah matang, ya, sebelum nanti kita diuji. Kenapa begini datanya, berapa variabilitasnya, seperti itu. Jadi untuk mengukur variabilitas, ya, jadi tadi, ya, keutamaan atau keunggulan kenapa mesti variabilitas itu penting untuk kita tunjukkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengukur variabilitas. Jadi variability can be measured, ya, dapat diukur dengan 3, yaitu range, ya. Kemudian ada namanya interquartile range dan the standard deviation atau variance. Dan yang ketiga ini lebih umum digunakan, ya. Yang ketiga yaitu standard deviation atau variance, ya. Standar deviasi atau variansi, ya. Nah, inilah salah satu cara untuk melihat variability dari sebuah data. In each case, ya, variability is determined by measuring distance, ya. Jadi secara sederhana sebenarnya variabilitas itu bisa ditentukan dengan cara mengukur jarak. Jadi jaraknya bisa saja dilihat dari rata-rata ke skor itu, ya. Semakin lebar atau semakin jauh atau tidak. Kalau semakin pendek dekat itu berarti semakin bagus, ya. Nah, sekarang yang pertama itu the range, ya. Range. Apa tuh range? Range itu bahasa Indonesianya apa? Rentang, ya. Harus juga. Rentang atau jangkauan. Ya. Range jangkauan, ya. Jangkauan, atau jarak atau jangkauan. Ya, jadi the range atau jangkauan is the total distance, ya. Jadi total jarak, ya. Jarak total covered by the distribution, ya. Yang di cover di distribusi from the highest score to the lowest score using the upper and lower limits of the range. Jadi kita menggunakan
upper and lower limits. Jadi dari tinggi, yang paling tinggi, skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah, itu range namanya, ya, jangkauan. Covered by the middle 50% of the distribution. Ya, the difference between Q1 and Q3. Ya, jadi ini ada namanya interquartile. Jangkauan interquartile. Ya, itu kita bagi 3 ini. Quartiles are indicated for a distribution of scores. Middle 50% of the distribution consists of 2 scores between the first and the third quartiles. Jadi ada, bukan hanya di Scopus yang ada Q1 sama Q2, Q3, Q4-nya ya. Tapi memang juga pada persebaran data itu juga kita pakai interquartiles. Jadi misalnya ini ada data toh, ada yang ada 6 tuh, ada yang 17. Ya. Di middle yaitu di tengah-tengah itu 50%. Di kiri ini Q1-nya 10,5 dan Q3-nya 13,5 pakai upper limit dan lower limit. Ya, ini lower limit dari 11 itu adalah 10,5. Upper limitnya adalah dari 13 adalah 13,5. Nah, seperti jadi dibagi 3 data ini. Membagi 4, Pak. Ya, membagi 4. Ada 3 di tengah. Ya. Dan ada lower limit, upper limit. Itu 3 kuartil di tengah, dia membagi 4. Membagi 4. Yang mana 1, yang mana 2, yang mana 3? Ya, 1, 2, 3. Kuartil 2 sama dengan median. Ya. Oke. Kalau di gambar ini dibagi berapa ini? Dia belum masukkan kuartil 2 di situ, Pak. Oh, jadi, iya. terbagi 3. Oh, iya. Iya. Bahaya kalau di Pak, disandari. Ya, rubuh ke dalam Ki. Ya, baik. Ya, jadi ini ya, jadi di tengah, distribusi di tengah ini 50%. 25% di kiri dan 25% di kanan ya. Seperti itu. Jadi ada Q1, Q3, ya ada juga Q2 ya. Ya, Q2. Oke, jadi itu interquartile range. Tapi sangat jarang dipakai kalau dalam penelitian yang sesungguhnya ya. Ini biasanya untuk pembelajaran pembagian data ya, variabilitas data. Nah, tapi yang paling sering dipakai itu adalah yang ini, standar deviasi. Jadi standard deviation measures the standard distance between a score and the mean. Jadi standar deviasi ini mengukur jarak standar antara skor dan rata-rata. Ya, jadi itu tadi tuh kalau kita melihat berapa variabilitasnya, lihat saja berapa rata-ratanya, baru lihat berapa jaraknya dari skor itu. Ya, kalau ini kasus ini tadi, ya kan antara 6 dengan rata-ratanya karena di sekitar sini ini. Ya, itu kan agak jauh. Ya. Jadi dengan rumus ya, jadi square root of variance itu adalah standar deviasi. Ini kalau di buku ya, di buku yang dijadikan rujukan tidak ada rumus ini. Tapi kalau kita lihat secara general kalau kita misalnya googling apa rumus untuk mencari standar deviasi adalah ini. Untuk sampel yang ini ya, untuk sampel. Ya, jadi biasanya orang pakai sampel untuk mengukur standar deviasi, walaupun ada juga yang untuk populasi. Jadi standar variansinya square root ya, jadi ini akar x kuadrat total x kuadrat kurang sigma x baru kuadrat per n dibagi n dikurang 1. Ini biasa disebut sebagai degree of freedom ya, atau derajat kebebasan ya. Jadi ini rumusnya bisa dipakai nanti. Kalau x ini adalah skor ya.
skor masing-masing. Ya, misalnya ini tadi, ya, skornya dapat berapa? 6, dan seterusnya. Oke. Oke, nah ini ada data. Silakan dicari berapa standar deviasinya. Ya. Ya, silakan. Kita kasih kesempatan. Ya, karena ini statistik bisa aja pakai kalkulator. Ya. Bahkan kalau mau lebih cepat lagi bisa pakai Excel.
Ya, baru 6 orang ya. Dari 17. Ya, Pak Fajar, berapa jawabannya Pak Fajar? Belum kita dapat. Masih
Ya, sudah semua ya. Ada yang masih belum dapat? Sudah semua. Sudah, Midi? Ya, jadi ini bervariasi. Sebagaimana topik pembaca diskusi kita hari ini variasi, ya sangat bervariasi juga jawaban ini. Tidak sangat ya, cuma beberapa yang ada perbedaan. Ada yang 1,073, ada yang 1,072, ya beda tipis lah. Cuman ada yang 1,15 juga, ini lumayan juga ini. Kalau yang 1,07 ini dibulatkan satu angka di belakang koma ya bisa menjadi 1,1. Ya, mirip-mirip. Jadi ya, cuma ini kok 1,15 dibulatkan lagi menjadi 1,2. Ya. Ini 1,07. Kebanyakan 1,07. Ya. Oke, ada yang bisa ada yang menggunakan kalkulator ya, bisa pakai cara manual. Ada yang tidak pakai rumus sama sekali ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara seperti ini ya. Kan sekarang sudah zaman teknologi. Dengan cara seperti ini. Ya. Oke. Ya, jadi Yes. Apa itu PSP? ya sekaligus juga ini menyampaikan hal yang ya mungkin sebagian orang belum kenal ya, tapi banyak sekarang di luar sana software-software yang tidak berbayar. Kan mentalitas orang Indonesia kan selama ada yang free kenapa nggak mau bayar begitu ya. Jadi selama ada yang free kenapa mau bayar. Oke, jadi ini namanya PSPP. Ada lagi mentalitas, Pak. Apa? Selama untuk pembelajaran boleh di-crack. Oh, ya, itu bergantung pemahaman masing-masing kalau itu. Ya, saya di Malaysia itu kebetulan kampus itu subscribe IBM SPSS. Ya, dia memang subscribe, membeli ya lisensinya. Kenapa? Kalau tidak dibeli, karena penelitian-penelitian, artikel-artikel jurnal ilmiah yang terbit di internasional bereputasi itu kan kadang-kadang detail metodologinya, termasuk harus mencantumkan tools apa yang digunakan. Nah, kalau kita mencantumkan tools versi berapa, dan kita ternyata correspondingnya instansinya adalah misalnya University Teknologi Malaysia. Itu kampus well established, ya sudah 150 dunia, top 200 dunia. Kalau ditelusuri ternyata tidak subscribe dan mencantumkan atau menggunakan IBM SPSS, maka itu pelanggaran etika akademik. Ya. Kenapa? Karena menggunakan atau mencantumkan itu sementara dia tidak subscribe. Berarti kok bisa dipakai begitu? Nah, maka itu namanya ada pelanggaran etika akademik, dan itu 40% itu dalam penilaian rankingan kampus dunia itu 40% itu pendidikan. Salah satunya itu tadi. Kalau kita tidak subscribe, ya sama kayak waktu ini baru-baru akreditasi internasional prodi pendidikan geografi, itu ditanya sama yang dari Jerman, Anda menggunakan software untuk ini peta atau tidak? Menggunakan. Berapa subscription-nya? Ditanya gitu. Jadi kalau tidak dibeli sementara digunakan, wah kok bisa begitu? Ini kan berarti menggunakan dengan cara ilegal begitu. Jadi itu yang terjadi di akademik ini, terlepas dari agama apapun ya. Jadi tapi secara aturan itu kan copyright kan
seperti itu. Nah, maka dosen saya ini yang taat ini, dia mengatakan saya tidak pakai IBM SPSS waktu walaupun di subscription. Dia ngasih tahu ke kita yang mahasiswa yang dari luar, yang sebagian kampusnya mungkin tidak subscribe IBM SPSS. Oleh sebab itu dia kasih tahu ada alternatif lain, termasuk Microsoft Office itu kalau kita pakai dan belum diaktifasi misalnya, ya selama masih bisa dan tidak mengganggu, itu bukan bagian dari pelanggaran. Tapi kalau sudah menggunakan, ya salah satunya crack misalnya, ya itu kan pembobolan secara tidak formal ya, atau tidak istilahnya itu kalau kita keluar negeri baru tiba-tiba ada penggeledahan software. Kalau ada yang kayak misalnya ini saya activate your Windows, ini kan saya tidak aktifasi tapi masih bisa jadi pakai. Nah, ini bukan pelanggaran. Yang masalah kalau teraktivasi tapi bukan dengan lisensi yang official, nah, itu yang pelanggaran. Ya, bisa masuk penjara di imigrasi nanti kalau keluar begitu. Nah, jadi salah satunya adalah PSPP. Nah, googling bagi saja itu PSPP. Di antara sekian banyak free software untuk SPS statistik, PSPP ini adalah free software yang mendekati bentuknya atau interface-nya SPSS. Kalau yang lain itu berbasis web, biasa langsung di compute, analyze, bisa muncul sendiri. Tapi kalau yang berbasis software dan mirip SPSS, itu PSPP. Ya. Nah, karena UNM kan belum jadi ranking, tanda kutip, jadi ya silakan saja pakai SPSS kalau ada yang versi yang rendahnya kan biasa kan masih bisa jadi pakai, tapi kalau versi terbarunya itu kadang-kadang sudah harus subscription kalau memunculkan data atau mengcopy data yang telah kita analisis. Nah, sebagai alternatif pakai PSPP. Ya. Saya pakai PSPP ini yang versi terbaru. Nah, berdasarkan hasilnya deskripsi statistiknya, ya jumlah datanya berjumlah 12. Ya, rata-ratanya 3,33. Yang dicari kan ini standar deviasinya. Ya. Ada juga variansinya di sini 1,15. 1,15. Dari standar deviasinya 1,07. Ya. Range-nya 4, ya, maksimum 1, maksimum 5, minimum 1. Nah, itu ya. Jadi ternyata dengan alat mudah sekali. Tidak perlu kita. Ini baru 12 data. Coba bagaimana kalau banyak data, wah capek menghitung Pak Fajar untuk kasih masuk satu-satu nilainya di kalkulator. Kalau pakai Excel ya mungkin bisa kalau kita sudah if ada itu fx fungsi rumusnya di situ kita otak-atik dan kita masukkan formulanya bisa dengan cepat seperti itu. Oke, jadi inilah deskripsi statistik PSPP. Bagaimana caranya nih PSPP? Nah, ini saya mohon izin saya tampilkan deh supaya simulasi. Saya tampilkan ini dia. Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Mirip ya, secara face ini, interface ini mirip dengan SPSS. Ya. Cuma ya namanya gratisan ya, tidak seindah yang berbayar ya. Ya. Tapi kan yang basic ada semua di sini. Nah, jadi sama seperti SPSS, ini PSPP bisa diganti di sini nama variabelnya apa. Ini kan default ini, default. Ya, jadi kita tidak otak-atik di sini data variable view, yang kita isi hanya data saja, data view. Diisi ini sampai 12. Setelah itu kita mau apa? Ini ada analyze ya. Ini pilihannya pun mirip dengan SPSS punya. Ya, yang kita pilih adalah deskriptif statistik. Karena kan kita masih belajar deskriptif toh, deskriptif statistik. Nanti masuk ke inferential statistik itu kalau sudah mulai membandingkan rata-rata. Misalnya nih compare means toh. Bahasa Indonesianya kan compare means artinya membandingkan rata-rata. Berarti sudah mulai inferential. Misalnya one t-test toh, biasa sering dengar one sample t-test, independent sample t-test. Ya, jadi ada juga ANOVA, itu pair sample t-test. Jadi t-test sendiri itu ada 3 jenisnya. Ada yang satu sampel saja, ada yang sampel yang independen ya, tidak berkaitan satu sama. Ada yang pair
pair itu sampelnya masih sama tapi berulang-ulang di ini atau dikasih UJT sama ya biasanya. pair. UJT biasanya disebut. Iya, kemudian ada juga one way ANOVA. Kalau lebih dari dua rata-ratanya mau dibandingkan, nah, itu pakai ANOVA. Nah, kalau 2G, nah berarti pakai t-test. Jadi kalau 3, ya, nah itu berarti one way ANOVA. Nah, Sudah begitu. analisis of variance. Ya, analysis of variance. Oke, kalau univariat juga bisa ada bivariat, korelasi, ya, regresi, ada semua di sini lengkap. Dan ketika datanya berbentuk ordinal dan nominal, bisa juga di sini ada non parametrik namanya. Data saya dulu itu non parametrik karena dia ordinal. Jadi saya pakai Kruskal-Wallis. Ya, begitu. Ada juga pakai Wilcoxon. Oke. Nah, ini nanti ya jadi sedikit-sedikit bertahap dipelajari. Jadi setelah data diinput, kita pilih descriptive statistics. Nah, kalau cuma lihat frekuensi, itu tadi berarti chapter 2 kemarin yang kita bahas di frekuensinya saja. Ya, berapa jumlahnya frekuensinya toh? Ya. Tapi ini kita sudah chapter 4 sudah kita sudah melewati central tendency dan sekarang masuk variability. Ya, berarti sudah masuk ini deskriptif. Nah, kalau kita klik deskriptif, awalnya itu datanya itu begini dia. Nah, ya, di sini jadi kita masuk ke variabel. Kelihatan jadi? Tidak kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Yang anunya nih, yang apa kan yang mau dikasih masuk ke variabel? Ya, var Oh ya, 0001. ya oke. Ini dia. Jadi di sini ada statistik pilihannya toh. Ini ada yang default juga. Default itu otomatis kita checklist min standar apa ini? SE min, kemudian minimum, maksimum. Ini saya sendiri tambah-tambah ini yang range, standard deviation, variance, ada juga kurtosis dan ada skewness. Ya, skewness and standard error of skewness ya. Bagus masuk juga. Ya. Kemudian langsung muncul. Yang muncul adalah yang ini dia, jendela yang satu lagi. Jendela yang satu itu yang ini. Ya. Seperti ini dia. Nah, ini 2 kali dijalankan ini ya, 1 kali. Dan ini bisa di copy. Ctrl C saja ini. Ya. Memang tidak seindah SPSS memang. Namanya gratisan. Ya, donasinya itu sukarela kalau di ininya di websitenya. Kalau ada yang mau mendonasi silakan. Kalau merasa bahwa aplikasi yang disediakan itu bermanfaat, silakan berdonasi. Kalau donasi juga kita berat ya, sudah Mi. Kalau 2.000 perak saja kalau kita mau parkir di Indomaret itu berat. Lebih ini nih. Ya, baik. Berarti sampai 2 angka di belakang koma saja. Iya, 2 angka jadi belakang koma karena di settingnya tadi 2 angka di belakang koma. Defaultnya Di setting. bisa juga banyak. Ya, tapi secara umum itu kalau mau dikasih masuk di tesis itu biasanya 2 angka di belakang koma. Ya. Berarti di sini 1,07. Bukan 1, misalnya variansi 1,15 ya, bukan 15 ya cara bacanya, tapi 1,15. Ya. Kalau di belakang koma bukan puluhan ratusan jadinya. Jadi ternyata statistik itu mudah ya. Pemahamannya yang sulit ya. Mudah dan menyenangkan. Menyenangkan ya. Pemahamannya ini yang butuh skill, butuh latihan, butuh effort ya. Jadi kita ini statistik di sini di S2 khususnya yang kalau kita merefer ke buku yang ini itu tidak melatih untuk computing skill. Tidak melatih untuk bagaimana skill menghitung, apalagi nanti ujiannya hitunglah. Tapi lebih kepada bagaimana kita mampu membaca data, mampu mengolah dan menyajikan data yang proper,
Ya, itu latihan untuk kita nanti di bagian analisis data nantinya. Ya, seperti itu mestinya kurikulumnya ya. Kan bergantung dosen. Ya, kalau dosen lain yang kita dapat yang lebih ke menekankan perhitungan ya berarti ya, itu nilai lebihnya ya. Tapi Tidak ada dalam silabus penyajian ini, Pak. sama aja materi silabusnya, cuma konten penyajiannya yang setiap dosen agak beda, dan itulah kekurangan di Indonesia ininya apa kesepakatannya, karena setiap dosen kan beda-beda perspektifnya, penyamaan persepsi pun masih belum bisa disamakan persepsinya ya, begitu, karena Indonesia kan suka punya ide sendiri dan cenderung tidak mau mengikuti orang lain ya. Termasuk beberapa ini pimpinan ini ketika kita akreditasi internasional, dia bilang, ngapain kita menjadikan luar negeri itu standar? Harusnya orang luar negeri itu juga belajar ke kita. Nah, itu begitu cara berpikirnya pimpinan ini di universitas UNM. Dan suka emosi ya. Nah, itu jadi susah nih kalau begitu cara tak berpikir ya. Kalau lebih baik dari luar negeri boleh, luar negeri Nah, boleh. standar baiknya itu bagaimana? Buktinya tuh peringkatnya Jangan juga duel lagi. ya. Gitu. Jadi ya begitulah karakteristik kita tuh. Jadi saya kalau begitu caranya ya, ya sudah nih saya berusaha menyajikan apa yang diperlukan mahasiswa. Ya bukan apa yang membuat mahasiswa susah. Oke, baik. Jadi itu ya. Nah, ini bentuk deskripsi statistik output dari PSPP atau SPP atau SPSS. Ya. Oke, jadi ada sifat-sifat ya. Nah, jadi standar deviasi yang perlu kita perdalam ya. Jadi if a constant is added to every score, ini sama kayak min ini ya. Jadi jika sebuah konstan ya kita tambahkan di setiap skor dalam distribusi, the standard deviation will not be changed. Ya, kalau min kan bertambah juga 2, kalau konsisten kita tambah 2, 2, 2, minnya juga bertambah 2. Tapi kalau standar deviasi kita tambah setiap skor itu dengan angka yang konstan sama, maka dia tidak merubah standar deviasi, will not be changed. Nah, inilah bagusnya standar deviasi. Jadi jangan bilang, nah tambah datanya, nanti berubah standar deviasi. Tidak. Kalau konsisten setiap data yang dikasih, every score, jangan hanya satu. Misalnya Pak JK tiba-tiba masuk dalam data kita untuk UMR, wah, ini berubah standar deviasinya. Supaya dia tidak berubah, konsisten, misalnya ada kebijakan, kasih BLT, setiap orang di ini dapat BLT setiap bulan, berarti bertambah pendapatannya. Ya, berarti konsisten sama, tapi standarnya. Oh iya, oke, baik, Cahya. Ya, begitu ya. Jadi standar deviasi itu seperti itu. Jadi dia tidak mempengaruhi kalau data itu ditambah atau dikurangi dengan konsisten setiap skor. Ya. Tapi kota satu jadi kita kasih hilang, nah itu berarti kita berusaha untuk adjusting the standard deviation. Kita berusaha cari yang mana standar deviasi yang bagus, jadi beberapa data kita buang atau kita tambah. Biasanya begitu. Makanya jangan terlalu percaya orang statistikawan karena ada apa itu nilai alfanya ya. Nilai alfanya 0,5%. Ya. Ada sisakan sedikit ketidakpercayaan. Kalau tidak salah statistika bisa dipakai menipu juga, Pak. Iya, memang menipu survei-survei kan. Ini. Seperti referendum Timur Timur itu yang dikasih ke Pak Habibie, itu katanya data palsu. Sehingga Data palsu. ya, Pak Habibie menyetujui melepaskan Timur Timur. Padahal data palsu, Di. Ya. Iya. Padahal harusnya tidak begitu, Di. Maksudnya tidak mau dilepas begitu. Begitu, Pak. Ya, politik juga bermain kan untuk menggulingkan Pak Habibie yang berhasil menekan nilai tukar rupiah dari 15.000 menjadi 6.500 di masa itu kan sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai guru-guru itu bisa beli rumah. Banyak yang bisa beli rumah waktu itu karena langsung kuat itu rupiah waktu itu. Luar biasa kan. Sekarang kembali ke 15.000. Dan tidak ada yang
membuat referendum. Ya, itu dia. Ya. Oke. Jadi itu sifat-sifat standard deviation ya. Jadi dia kalau kita tambah konstan, maka dia tidak akan berubah. Jadi tetap bisa dipercaya ini standard deviasi, tingkat penyebaran datanya. If you visualize the scores in frequency distribution is histogram, ya, jadi kalau kita memvisualisasikan skor kita itu dalam sebuah histogram ya, maka adding a constant will move each score so that the entire distribution is shifted to a new location. Jadi dia berada pada posisi yang baru. Jadi cuma bergeser gitu data semua. Tapi tidak membuat dia tersebar berantakan, tidak ya. Kalau kita adding a constant score ya. The center of the distribution ya. Kalau kita bicara center berarti biasanya itu mengarah pada rata-rata atau median atau modus, tapi ini berkaitan inferential jadi mean ya, rata-rata. Changes ya. The center of distribution demi changes. Jadi rata-rata mungkin berubah ya, bergeser, tetapi standard deviation remains the same, tetap sama, tidak berubah. Sama aja nih kalimat ini dengan parafrase yang lain. Gitu, ya. If each score is multiplied by a constant, jika setiap skor itu dikali ya dengan constant, the standard deviation will be multiplied by the same constant. Kecuali ini ya, perkalian akan terkali juga dengan konstan yang sama. Ya. Oke. Baik, itu sifat-sifat dari standard deviation. Properties itu bisa dikatakan sifat-sifat. Nah, misalnya ini ya, standard deviation descriptive statistics. Ya. Ada persebaran distribusi ya, seperti ini. Yang rata-ratanya adalah 36. Ya, jadi ini sampelnya adalah 20, ada jumlah data 20 skor dengan rata-rata adalah 36. Maka standar deviasinya adalah 4. Ya, 4. Jadi jaraknya itu 4. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk histogram itu seperti ini dia. Oh, berarti cenderung banyak di dalam. Berarti ini semua ini yang jauh-jauh ini outlier ini. Terlalu jauh standar deviasinya, berarti disinilah kita bisa melihat data yang bagus. Oh iya. Oke. Sedikit gitu. Lebih banyak yang di tengah. Kalau masih lebih banyak yang di tengah berarti bagus. Yang masalah kalau nanti tersebar banyak nanti rata gitu. Nah, itu yang tidak bagus data. Nah, ini beginilah kira-kira bentuknya fungsi standar deviasi itu dalam statistik deskriptif itu begini. Kalau standar deviasinya dari 4 berarti sampai sini. Oke. Nah, sekarang variance and inferential statistics. Jadi inferential statistics aim to identify meaningful and significant patterns in research results. Statistika inferential itu bertujuan untuk mengidentifikasi kebermaknaan ya makna dan pattern ya, pola yang signifikan pada hasil penelitian kita ya. It revolves around determining whether observed patterns in sample data are reflective of similar patterns in the entire population or mere change the fluctuations. Jadi fungsinya itu adalah bagaimana merefleksikan pola yang sama ya dari sampel kita ke entire population ya, dalam populasi ya. Itu inferensi statistik. Jadi kita mau membawa sampel ke populasi. Begitu. Jadi kan sudah memilih rambutan toh. Ya, kita coba, kita analisis, hasilnya itu ketika ingin dikaitkan dengan populasi itu ada terjadi namanya inferential statistiknya. Gitu. Kemudian variability is a crucial factor in this process. Ya, jadi dalam proses inferential statistik ini variability ini punya faktor krusial. Ya. Dan dia as it impact ya. Us ini karena
it impact the ability to discern pattern. Jadi dia memberikan dampak ya terhadap the ability, kemampuan untuk melihat pattern ini. Low variability makes pattern more evident. Jadi semakin kecil, semakin rendah variability-nya, maka pattern ya atau pola itu semakin confident ya, semakin terpercaya, evident ya, more evident, semakin kuat. While high variability can obscure ya. Sebaliknya ya, jadi kalau semakin tinggi ya semakin kurang terpercaya ini data sampel yang kita miliki. Ini adalah peranan variability itu di situ nanti terhadap inferential statistics. Tapi di descriptive statistik bisa dilihat itu variability-nya. Jadi sebelum kita ke inferential statistik, maka biasa itu dalam penelitian itu, dalam hasil analisis, metode penelitian biasanya disebutkan teknik analisis datanya itu di data analisis deskriptif dan inferential. Jadi deskriptif dulu baru inferential. Ya deskriptifnya dikasih lihat dulu ininya tuh. Deskriptifnya baru nanti inferentialnya. Error variance ada juga. Yang dikatakan error variance is a term used in this context signifying unexplained differences in sample data. Jadi dia tidak error variance ini dia tidak jelaskan perbedaan dalam data sampel. Increase error variance makes it harder to identify systematic differences or patterns. Jadi semakin meningkat itu error dari variansi ini, maka semakin sulit ya untuk kita identifikasi pola yang sistematis atau perbedaan yang sistematis yang antara sampel dan populasi. Misalnya di gambar ini ya, jadi graph showing the result from two experiment. Jadi ada dua eksperimen, eksperimen A dan eksperimen B. The variability is small and it's easy to see the 5-point mean difference between the two treatment. Jadi kalau kita lihat di sini, treatment A toh, jadi kan ada dua ini treatment, ada metode A, metode B. Ya. Rata-ratanya itu kalau di A adalah 10. Nah di sini toh. Jadi gambar yang di atas dulu ini. Dan yang B ada 15. Nah, kita lihat jarak dari rata-ratanya itu ya, the variability is small. Ya, ada 5 poin rata-rata perbedaannya, 5. Ya. 10 ke 5. Dan bergumpal di sini. Berkumpul di central point. Ini bagus datanya. Sementara in eksperimen B yang di bawah ini, oke, 2 juga treatment dilakukan. Coba perhatikan, rata-ratanya sama tuh, 10. Dan treatmentnya B juga 15. Sama-sama nih, 10 dan 15. Jadi kalau itu tadi, kalau kita andalkan chapter 3 saja kemarin, central tendency, ternyata itu belum cukup. Karena ada yang mempengaruhi yang lain. Variability. Ya. Jadi in eksperimen B, however, the 5-point mean difference between treatment is obscured. Obscured by the large variability. Jadi perbedaan rata-rata yang 5 poin ini sama-sama 5 poin bedanya. Tapi gara-gara variability-nya yang besar, sehingga begini jadinya. Ada 5, ada 8, ada 10, ada 5, 8, 12, 15. Wah, tuh sangat apa ya? Samar. Ya sangat samar deh. Nggak bisa kita ambil kesimpulan ya. Bagaimana nih? Apakah kita mau mengatakan rata-rata siswa yang di treatment dengan A rata-ratanya 10. Tapi kalau eksperimen B begini bentuknya, wah susah juga kita ini. Ada misconclusion nanti. Ada nanti salah menyimpulkan ya, kekeliruan dalam menyimpulkan data. Nah, itu bahayanya itu data itu deh. Dan overlap juga datanya, Pak. Ya overlap deh. Ya. Ya inilah kira-kira beginilah peranan dari variability ya. Ya. Kan yang penting kan konsepnya tuh ya, kita pahami konsep variability itu seperti ini. Bukan sekedar apa rumusnya, bagaimana jawabannya.
Bagaimana kalau dia variability-nya 5, 7, dan 1? Ya tentu lebih bagus 1. Ya begitu toh. Kita bergantung juga datanya, apakah dia puluhan, ratusan, itu juga makanya banyak hal yang harus dilihat. Tapi yang jelas variability itu begini, seperti ini. Peranannya untuk melihat gambaran bahwa persebaran data itu seperti ini. Oh ya, jadi semakin menggumpal di sebuah central tendency, maka semakin bagus. Bisa mengambil kesimpulan. Ya. Tapi kalau begini, wah, kurang bagus ya. Tadi bermakna jelas Pak di situ. Apa? Yang slide sebelumnya, evident bermakna jelas. Ya, bermakna jelas, Dik. Ya, jelas. Membuat pola-pola semakin jelas, semakin nyata. Ya, membuat pola semakin jelas. Ya, betul ini. Polanya jelas ini. Jelas di tengah-tengah ini. Kalau ini tidak jelas, Ki. Polanya. Jadi kalau mau Ki tarik diagram garis ini susah. Tapi kalau yang eksperimen A, ini kan kentara itu. Wah. Oke. That's for today lesson. Ada yang mau bertanya? Ya. Ngerti, Midi? Ya, kapan, Ji? Jadi itulah variability. Saya kira mudah-mudahan semua bisa mengerti. Dan tadi sudah juga simulasi bagaimana mencari varian standar deviasi. Ya, standar deviasi, dan tidak usah pakai kalkulator. Biasa ada juga dosen yang suruh hitung manual Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pertanyaan Pak Ustaz. istirahat lebih awal. Connection yang sangat buruk sekali. Ada pertanyaan? Tidak ada? Amar, ini saya mau tanya untuk penggunaan PSPP dengan SP yang dianjurkan. Oh ya, silakan Pak Gustian. Ya. Yang dianjurkan untuk khusus mata kuliah ini apakah PSPP atau SPSS atau kedua-duanya? Tidak ada keharusan, Pak. Tidak ada keharusan. Saya hanya kasih alternatif selain SPSS. Kalau bisa SPSS lebih bagus, karena itu memang lengkap toolsnya, lengkap fasilitasnya. Tapi berbayar. Tapi kalau ada yang pakai crack, ya dosa ditanggung masing-masing, Bapak Ibu. Ya, walaupun kalau ada yang mau beranggapan bahwa untuk pembelajaran, itu berarti kan bergantung keyakinannya. Tapi kalau aturan umum yang dipakai selama tidak ada license kan berarti jatuhnya mencuri kalau tidak bisa dipakai. Begitu. Ya, tapi kalau bisa dapat license-nya enggak masalah. Kayak saya misalnya, saya bisa download langsung license-nya dari kampus awal karena saya alumni dari UTM yang sudah mensubscribe, tapi lama prosesnya dan capek. Bukan capek, maksudnya tidak ada waktu, jadi ya sudahlah, PSPP saja. Begitu Pak Agustian, jadi tidak ada keharusan mata kuliah ini. Kalaupun nanti ada ujiannya, misalnya nanti disuruh analisis statistik atau ada nanti project yang dibuat, bisa pakai SPSS, bisa pakai PSPP, dan bisa juga pakai selain itu kalau ada yang tahu alternatif dari keduanya. Itu jauh lebih bagus. Mungkin program R. Ya, program R juga bisa. Cuma saya jarang, enggak pernah pakai itu R. Tapi selalu dipakai di sini di tempat itu. Banyak alternatif. Ya. Kalau SPSS saya lihat tutorialnya lengkap di buku yang Bapak kasih. Ya, betul. Kalau di buku ini itu pakai SPSS IBM. Jadi ada tutorialnya. Ini bagusnya buku karena memandu kita secara teknis untuk menganalisis data, Bapak Ibu ya. Jadi suatu saat nanti Bapak Ibu kesulitan dalam menganalisis data, jangan dulu langsung pergi ke service analisis data karena bayar nanti. Ya, harus
pakai dulu softwarenya, baca itu buku. Makanya nih kita provide buku yang mungkin saya dan Bu Wahida yang tahu, yang lain bukunya, rujukannya. Itu yang tadi saya bilang tidak ada kesamaan persepsi. Kalaupun ada sama, ada beberapa dosen yang tidak setuju lagi. Misalnya kalau saya tidak setuju dengan lebih banyak menghitung. Nah, kalau saya atau harus lebih banyak menginterpretasi bagaimana bisa menganalisis data dengan software yang ada. Itu kalau saya, pandangan saya, bukan menguasai menghitungnya. Begitu, Dik. Ya, jadi seperti itu, Pak Agustian. Ya, saya punya SPSS tapi yang versi lama, mungkin versi baru diminta update. Ya, betul. Kalau masih ada versi lama, enggak apa-apa, Pak. Cuman tampilannya biasa yang kurang friendly. Ya, enggak apa-apa, silakan pakai saja. Kasih, aman. Ya, makasih Pak Agustian. Oke. Yang lain sudah, Dek? Mudah-mudahan dimengerti ya, Bu Feni, dimengerti aja, Bu. Rata-rata mungkin sudah pernah analisis data di sini, Pak. Tapi udah lama Pak, 2000. Udah lama banget. Oh ya. Nah, Kita angkatan kolonial Pak, jadi gimana ya? ya, kan ada istilahnya, pepatahnya, menuntut ilmu sampai akhir hayat. Kami pun ini tetap masih belajar, Ibu ya. Jadi saya secara pribadi di belakang dapur itu harus belajar lagi sebelum mengajar. Mengulang-ulang ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak dipahami, akhirnya kita cari lagi di Google apa maksudnya. Gitu. Biasa masih ada Sama-sama. update juga. Ya, Ada update-nya. ya. Oke. Yang pada intinya harus kata Pak Silmu tadi ya, menyenangkan. Jadi harus disenangi nih statistik. Jangan dianggap, aduh, statistik seng, ya, kalau bahasa kita Makassar. Tapi harus kita senang dengan statistik, karena dengan kita memahami statistik, maka kita mudah membaca data dan tidak mudah ditipu oleh data. Ya, gitu deh. Jadi kalau ada survei-survei itu, kita sudah mulai kritis bahwa bagaimana, apa dulu sampelnya, misalnya antara Metro, Kompas, dan TV One kalau melakukan survei capres-cawapres, tentu segmen populasinya beda, followernya juga beda. Begitu ya, jadi wajar beda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita yang tahu statistik, saya tidak akan tertipu dengan itu. Tapi menjadikan itu bahan bahwa ternyata di lumbung kantong suara itu saya lemah di situ. Di kantong suaranya Kompas saya lemah di situ. Jadi sosialisasi di situ. Ya, gitu. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih ya atas kehadirannya semuanya. Berarti hadir semua ini, Dik. Ya. Terima kasih. Kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Sudah keluar. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mumpung lagi Zoom. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Tadi simulasinya apa saja bisa dikirimkan di grup? Suruh Nanti menghitung. ada di filenya kapan dibagi. Oh iya. Nggak ada tugas, Dik. No, tidak pakai tugas. Presentasinya Pak Amar belum dikirim. Alhamdulillah. Jangan lupa Bagus nih kirim kalau kayak tadi. PPT-nya. Enggak absen jalan di LMS kan? Nggak ada Ada kayaknya sih statistik. kuliah. Lah kamu kan enggak bisa tuh. Enggak. Coba deh. Dibuka dulu. Suruh Nggak coba pernah deh. di orang kayaknya absen dia Ya. statistik. Cuman ini Ji, Iya, kewirausahaan dan itu psikologi kayaknya yang rajin. Iya bunda itu Ji. Yang lainnya enggak. Secara garis besar tadi bahas variansi ragam. Insya Allah ada di rekamannya.
Oke. Iya, Dik. PPT-nya Pak Amar, Dik, mau diminta ini. Supaya bisa diulang kembali. Coba hubungi dulu. Adakah bocorannya bagaimana modelnya UTS-nya ini Pak Ahmad? Tahu. Kapan UTS, Bunda? Kira biasa pertemuan ke-8 ya? Karena kan nanti setelah pertemuan ke-8 kita ganti dosen toh. Gitu ya, Pak Keti? Ya, maaf Bu. Enggak, nanti kan kita ini sama Pak Amar sampai pertemuan ke-8 ya? Iya, Iya, berarti UTS-nya di situ. iya, harusnya UTS di situ. Ya, maksudnya mungkin bisa bisa dicari-cari info modelnya UTS-nya ini Pak Amar seperti apakah? Kisi-kisinya ya. Hmm. Itu tadi Dari- sudah ada dia sebut sedikit-sedikit mengolah data. Tapi dia kayaknya Tapi tadi belum fix juga mungkin katanya, bentuknya, jadi belum dikasih kisi-kisinya. Udah tahu lah, nanti ditanya lagi. katanya Bang, Ya, kenapa? Ya. Nurul? tadi katanya Bang, kayaknya beliau tuh lebih ke interpretasinya. Oh, menginterpretasi data. Ya, bagaimana cara kita memahami apa namanya? Apa yang dijabarkan kalau yang saya tangkap sih enggak ke perhitungan ya. Kalau dari penjelasan beliau tadi itu, beliau kayaknya nggak terlalu fokus ke perhitungannya, lebih kepada bagaimana memahami apa yang disampaikan. Sebagian besar itu sih menginterpretasi data. Mungkin nanti hasil PSP dibagikan. Bisa jadi kemudian kita jabarkan ini apa sih ceritanya gitu ya. 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 Apakah datanya beragam atau tidak? Kalau datanya nilai variansinya kecil kan, datanya berarti Lebih baik, seragam, cenderung seragam. gampang juga. Kalau variansinya besar, dia datanya berarti cenderung beragam, banyak ragamnya. Itu saja Pak. Untuk sementara. Masih ada berapa pertemuan lagi? Mungkin 4 ya? 4 lagi ya. Baik. 4 lagi, 4 kali pertemuan. Masih ada yang teman-teman yang mau disampaikan? Untuk yang besok itu presentasi berarti dia Ya, Mas Dali Faiz. kelompok 1. Besok presentasi apa? Yang itu Pak siapa? Pendidikan matematika. Bentar. Gua besok presentasi sebenarnya. Kewirausahaan sama Ada juga. Ya, pembelajaran. kewirausahaan juga ya yang kelompok berikutnya, kelompok 2. Oke. Mas Dali Faiz sakit kah? Katanya dari rumah sakit. Siapa sakit itu? Kalau Mas Dali Faiz sakit mungkin bisa dijago sama-sama di. Masih di kah? Masih ada di sini di Makassar. Keluar nih. Kapan Kikopdar jadi kah? Iya, dia pekan ini ya. Pekan ini hari. Iya. Ayo Bunda. Kalau mau agendakan memang karena kayaknya pekan depan itu saya sudah mulai turun ke madrasah. Kapan tidak disibuk kita kah? Jumat
Sabtu nggak? Sabtu ada ya? Susah diprediksi. Ada terus Luangkan. Jumat atau Sabtu boleh. Bagaimana tapi teman-teman? Jumat siang atau sore gitu. Sabtu juga boleh lah. Siang mau tahu Bunda supaya itu yang jauh-jauh bisa Oke, jangkau. oke. Karena kalau sore susah anak-anak ide tomat-tomat. Boleh Jumat. Kapan bersuara ku dulu anak bos sama mic tuh. Hai. Jumat atau Sabtu? Jumat. Ya, Tira, boleh Jumat. Jumat. Tian, hari apa Pak Gustian? Di mana Ki? Di mana kah gerangan? Yang penting saat saya asar sini. Di mana kita bagusnya? Mungkin Mani Fadila, keluar dia Fadila. Perintis. mungkin bisa diagendakan foto kelas di Ayo deh. Iya bagus sekalian kopdar satu kali jalan toh. Tapi itu yang di daerah tidak bisa kamu merapat. ya. Mau pakai wisuda. Iya tahu mau pilih sudah. Nah wisudanya udah bareng-bareng gitu ya. Ya kopdar Ya, yang penting bukan kopdar yang mau wisuda deh, hai. Perintis menanti. Perintis maki deh. Mau jadi atira di perintis. Tirtis itu ada warung steak. Sembarang saya deh. saya yang penting murah meriah mau. Kurang meriah itu warung steak dan lumayan. Weh, cair mel PDP ku do. Oh, alhamdulillah tuh. Oh, aku kirimkan ke nomor Kode rekening. itu kode keras. Betul enggak? Ayo nih. Saya nggak tahu itu dia makan sendiri luar negeri. Hari Kamis loh. Warung Kamis. steak WS semua WS. Bajangku Kamis bedeng. Hari apa? Jumat mau tira. Kamis boleh juga Kamis. Jangan Kamis Bun, ada janjian ku mau. Jumat hari raya. Jumat nih Pak Dendi. Jumat boleh Kalau Jumat bisa pada Jumat. sebelum Jumat nanti yang Jangan sebelum Jumat ada kunjungan siswa SMP ke tempatku. biar yang di saya mau merapat langsung mau merapat tuh, jadi jangan baku tunggu-tunggu tuh yang jauh biar cepat. Jadi Atira. sebelum Jumat atau sesudah Jumat? Tidak Bunda, maksudku saya yang jauh-jauh biar sebelum Jumat bergeser mi. Iya. Oh iya. Oke. Yang Di mana dekat kita juga ketemu? kayak yang Polman sama Pinram bisa micro meeting tuh, pertemuan kecil tuh sebelum pertemuan satu kelas. Jadi di mana kita ketemu hari Jumat? WS. Di mana itu Bunda? Kalau dari arah Daya itu sebelah kiri jalan setelahnya abnormal. Ada jadi Deket-deket Google Maps. ada. WS Perintis. WS Perintis. Mm-mm. Kalau dari arah Makassar ke sebelah kiri. Kalau dari arah Makassar Ki sebelah kanan dia posisinya. Sebelah kanan. Kalau dari Maros berarti sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri kalau dari Maros. WS. Banyak variannya juga, terus harganya lumayan lah, terjangkau insya Allah. Ini tahu tempatnya. Ya, oke nih, gaskan. Ditunggu ya semuanya. Oke. Jamnya pitawa jam berapa? Itu nih yang jauh-jauh cepat-cepat make 2 kali kita makan jauh-jauh. Perlu diperjelas. Jamnya jam berapa? Jam 10 OTW. Yang jauh. Di Atira di
Tira jenis saya mau Iya. pakai kado-kado ya. Nggak ada Terpotong mitian tau Pak nggak yang Dira. mau sholat Jumat. Biar Pak Ketua aja Jumat atau Bun. Banyak di masjid di sini. Dekat Banyak sini. di masjid. Oke, bisa bisa. Oke Pak Dek, live Pak Dek ya. Dadah, Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. PS